Berani memulai hal baru tak hanya butuh nyali, tapi butuh tujuan untuk menentukan arah. Seperti mereka. Ada ibu rumah tangga yang gelisah mencari cemilan sehat untuk sang anak. Ada anak-anak muda yang kembali mengingatkan pentingnya budaya makan Indonesia. Atau pasangan suami istri yang tergerak untuk memberikan kemandirian bagi para pelukis difabel. Berawal dari kegelisahan kurangnya gizi dari cemilan yang dimakan sang anak, Stella memberanikan diri membuat sendiri cemilan sehat untuk anak. Yang paling utama itu memang karena anak-anak saya suka ngemil. Nah, karena anak-anak saya ini suka ngemil, saya jadi khawatir karena produk yang di luar itu saya nggak ngerti apa isinya dan lain-lain. Nah, pada akhirnya saya merasa, oke, coba deh saya coba bikin snack yang saya ngerti apa kandungan di dalamnya. Dari situ anak-anak saya ternyata suka. Nah, setelah anak-anak suka, saya itu merasa terbeban gitu, supaya ibu-ibu lain juga merasakan hal yang sama dengan saya, karena ternyata juga banyak teman-teman saya juga punya problem yang sama. Nah, dari situ saya terbeban dan tim untuk mengedukasi ini semua ibu-ibu ini, untuk anak-anak Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sehat. Cemilan buatan Stella ini hanya terbuat dari bahan-bahan sehat seperti telur ayam kampung, tepung gluten free, dan tidak menambahkan gula dan garam. Sebenarnya itu resep turun-temurun, jadi resep keluarga. Nah, saya kepikiran, waduh, kalau pakai bahan-bahan seperti ini, kalau semakin lama juga pasti nggak baik, walaupun tidak ada pengawet ya. Dan dari situ, resep yang dari keluarga itu kita kembangkan dengan bahan-bahan yang lebih baik. Cemilan sehat ini awalnya juga tidak direncanakan untuk dijual. Tapi, permintaan dari teman-teman Stella, akhirnya bisnis Omo Healthy Snack mulai dikembangkan September 2018. Jadi karena memang pada dasarnya itu kita nggak cuma profit oriented, tapi kita satu tim ini memang punya visi yang sama, punya hati yang sama untuk edukasi ibu-ibu ini, supaya mereka menjadi sadar sama kesehatan dan gizi anak. Makanya di akun Instagram kita juga bukan murni semua jualan, tapi kita edukasi. Cemilan sehat memang jadi penting, namun budaya makan juga tak kalah penting. Inilah yang mendasari sejumlah anak muda membuat Kandura Studio. Kami Kandura tuh membuat tableware, piranti makan dari keramik. Dulu tuh pas abis lulus kuliah S1, saya sama Tisa sama Gia nih awalnya bertiga. Karena kita sama-sama tertarik dengan desain seputar makanan. Saat itu percaya bahwa potensi makanan Indonesia itu adalah salah satu yang paling besar. Oh, itu dari kenduri, kata lamanya kenduri, makan-makan, perayaan selamatan itu. Kan itu sangat erat ya kaitannya sama makanan. Memulai bisnis yang tak biasa, tentu Kandura menemui berbagai kendala di awal berdiri tahun 2005. Awal-awalnya memang sulit, jadi dari segi volume penjualan juga masih kecil, kita banyak mengerjakan proyek custom. Salah satu proyek awal tuh kita bikin custom keramik dinding untuk Museum Bank Indonesia, di mana memang itu proyek custom, jadi kita memang mengerjakan. Dan dari situ kita mulai mengembangkan desain koleksi-koleksi kami. Rintangan demi rintangan tak membuat 4 co-founder Kandura Studio menyerah. Kebersamaan mereka justru mempermudah mereka untuk melewati masa-masa sulit. Yang paling utama tuh apresiasi dari pelanggan-pelanggan kami ya, dari publik. Itu selalu ngasih kami semangat lagi, dan apalagi sekarang ada sosial media, banyak yang kita nggak sangka gitu, mereka make di rumah terus difoto, dan mereka ngasih apresiasinya lewat captionnya. Itu selalu ngasih kita energi sih kalau kayak gitu. Berjuang selama 13 tahun, Kandura bisa dibilang menjadi brand yang sudah cukup mapan. Kemapanan tak selalu berarti kenyamanan. Tommy, seorang pekerja di perusahaan teknologi, memilih mengabdikan diri membantu para seniman disabilitas. Bersama sang istri Siana, mereka membuat The Able Art. The Able Art sendiri idenya terbersit sekitar Januari 2016.
seniman-seniman difabel itu memperlihatkan betapa talentednya mereka, cuma aksesibilitasnya di Indonesia kurang memadai, jadi mereka kesulitan menjual lukisan gitu kan. Nah dari situ saya terbersit ide, kenapa nggak saya buatin satu platform, satu brand sendiri, istilahnya untuk bantu mereka punya penghasilan rutin di luar berupa produk-produk turunan dari lukisan yang mereka hasilkan. Tommy tak serta-merta langsung membuat The Able Art. Ia sempat mengalami pergolakan batin untuk memulai. Nggak gampang memang, butuh waktu 1 tahun bagi saya untuk mutusin, oke, saya totalitas di sini gitu kan. Itu butuh waktu 1 tahun, hasil pergumulan ya saya berdoa, minta pendapat orang-orang sekitar, dan kebetulan istri juga memang mensupport saya 100% untuk oke, kalau kamu memang punya passion untuk ngelakuin ini dan kamu yakin, go ahead. Berniat membantu, tak jarang Tommy dan Siana mendapat penolakan. Saya sering ditolak. Awal-awalnya The Able Art jalan itu saya itu cuma 2 partnernya. Saya ditolak hampir 10 juga ada kali ya, saya juga lupa. Wajar sih menurut saya sih. Dengan segala keterbatasan yang mereka punya, perjuangan yang mereka hidup selama ini kan istilahnya cukup berat ya bagi mereka ya. Belum lagi konsep socialpreneur masih awam di masyarakat. Mengedukasi mereka juga jadi tantangan bagi The Able Art. Saya pengen besarin bisnis ini, jadi istilahnya jadi satu movement, dalam artian muncul social awareness. Orang-orang pada saat mau beli sesuatu itu mereka melihat, oh ada social impact-nya, oh uang yang saya belanjakan ini nggak cuma jadi dalam bentuk barang, tapi bisa juga berguna bagi orang lain. The Able Art berbagi pendapatan dengan para partner senimannya. 55% untuk partner, 5% untuk membelikan peralatan melukis, baru sisanya sebagai ongkos produksi barang baru. Tak banyak keuntungan, tapi ada kepuasan yang didapatkan. Buah paling manis itu pada saat saya menerima telepon dari partner saya, partner seniman, Mas, saya sudah bisa bayar kontrakan. Mas, saya sudah bisa bayar utang. Mas, saya udah bisa mulai nabung. Itu menurut saya, itu buah paling manis yang saya dapatkan. Ini kisah mereka. Sudah siap menciptakan langkahmu?